Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sisilia Gabriela Mutiara Manopo dari Program Studi Bioteknologi Angkatan 2020. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang jurnal yang telah saya review berjudul The Mycobacterium tuberculosis, CRISPR-associated Cas1 Involves Persistence and Tolerance to Anti-Tubercular Drugs. Teman-teman di sini pasti sudah tahu apa itu penyakit tuberkulosis atau yang biasa disebut TBC. Nah, TBC ini merupakan salah satu dari 10 besar penyebab kematian di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis atau disingkat MTB. Nah, dari bakteri ini ada dua strain MDR-MTB dan FDR-MTB yang memiliki resistensi tertinggi terhadap obat. Hal ini memperburuk kondisi saat ini karena saat ini keefektifan obat anti-tuberkulosis sedang mengalami banyak tantangan. Nah, salah satu contoh pengobatan yang digunakan yaitu terapi menggunakan Mycobacteriophage. Terapi ini digunakan untuk dua strain ini. Namun, terapi ini masih memiliki masalah. Soalnya adalah Mycobacteriophage dapat mengalami peningkatan resistensi yang tajam. Nah, oleh karena itu sekarang ini sedang dikembangkan berbagai pengembangan obat dengan teknologi terbaru. Salah satunya yaitu dengan CRISPR. Nah, jenis CRISPR yang akan dibahas pada jurnal ini yaitu Cas1. Selain Cas1, ditemukan juga bahwa dalam Mycobacterium tuberculosis terdapat famili sistem Tibet 3A CRISPR. Oleh karena itu, fokus dari penelitian ini akan mencari tahu fungsi dari sistem 3A CRISPR dan Cas1 sebagai potensi untuk menjadi obat anti-tuberkulosis. Berikut ini bahan dan metode penelitian. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. BCG ini digunakan karena memiliki kemiripan dengan M. tuberculosis. Nah, ada beberapa metode yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan jumlah sekitar 8 metode. Pertama, Mycobacteriophage challenging and special deep sequencing. 2. Deteksi gen Cas1. 3. Konstruksi rekombinan M-spesies. 4. Kinetika bakteri. 5. Uji kerentanan obat. 6. Penghitungan kelayakan dan kelangsungan hidup. 7. Penilaian persistensi. Berikut ini beberapa metode yang digunakan dalam studi ini. Mycobacteriophage challenging and special deep sequencing. Kedua, deteksi gen Cas1. Ketiga, konstruksi M-smegmatic rekombinan. Keempat, kinetika pertumbuhan bakteri. Kelima, uji kerentanan obat. Keenam, penghitungan kelayakan dan kurva kelangsungan hidup. 7. Penilaian persistensi, dan terakhir analisis statistik. Hasil berikut ini merupakan hasil-hasil dari penelitian yaitu pertama, hasil dari sequencing deep spacer CRISPR. Nah, secara keseluruhan 12 miliar 861.720 sequence dari 2 seri eksperimental pada 31 sampel harian telah dianalisis dalam penelitian ini. Namun, hasilnya yaitu tidak ada urutan spesies baru yang diperoleh yang cocok dengan genom Mycobacteriophage yang ditemukan. Nah, dinamik
mika dari keeksisan phosphate terdapat pada grafik di bawah ini. Berdasarkan grafik di bawah ini, populasi basil menurun drastis setelah inkubasi 1 atau 3 hari. Tetapi BCG tidak dapat sepenuhnya dihilangkan dengan rasio VAC yang 2:1 atau 10:1. Bahkan meski setelah kokultur selama 60 hari. Hasil ini menunjukkan bahwa resistensi MTBC terhadap G29 tuberkulosis yang memiliki sistem tipe 3A CRISPR mungkin memiliki peran yang berbeda dari Cas1 di genera lain. Selanjutnya itu Cas1 gene deletion was found in 57.14% of clinical isolates. Berdasarkan proses deteksi, penghapusan gen Cas1 telah dikonfirmasi pada 20 atau sekitar 57,14% pada strain isolat klinis dengan metode PCR. Yang berarti hasilnya ini konsisten dengan penelitian sebelumnya tentang prevalensi epidemiologi tuberkulosis. Nah, yang ketiga yaitu expression of Cas1 change the morphology and growth kinetic of M. Nah, berarti ekspresi Cas1 ini dapat mengubah morfologi dan kinetika pertumbuhan M. Nah, pada gambar di bawah ini hasilnya adalah protein rekombinan 38 KDA terdeteksi pada galur MC2-155 Cas1 oleh Western blotting menggunakan antibody mouse anti-His. Sementara protein tersebut tidak terdapat dalam galur MC2-155 VC. Nah, kemudian ketika Cas1 diekspresikan, koloni M. smegmatis pada MC2-155 hasilnya lebih halus dan lembab dibandingkan strain MC2-155 VH. Selain itu, strain MC2-155 memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih lambat pada fase eksponensial, tetapi nilai MD/OD600-nya lebih tinggi pada fase diam. Berikutnya yaitu ekspresi Cas1 meningkatkan sensitivitas M. smegmatis terhadap berbagai tekanan. Jadi, untuk menentukan efek ekspresi Cas1 pada respons, maka dibandingkan respon 2 galur rekombinasi dengan berbagai tekanan. Kemudian hasilnya yaitu strain MC2-155K1 menunjukkan tingkat kelangsungan hidup yang lebih rendah dibandingkan strain yang satunya ketika terpapar media asam dengan pH 2,5 selama 12 jam. Selain itu, strain yang satu ini untuk menentukan efek Cas1 pada respons stres oksidatif, maka kedua strain ini diperlakukan dengan H2O2 selama 4 jam. Hasilnya, strain yang Cas1 ini menunjukkan sensitivitas yang lebih tinggi dibandingkan strain yang VEC. Jadi, secara keseluruhan, kedua hasil ini menunjukkan bahwa ekspresi Cas1 meningkatkan sensitivitas M. smegmatis terhadap lingkungan intraseluler yang kelima adalah Cas1 rekombinan M. smegmatis adalah hipersensitif terhadap agen perusak DNA.
Jadi, untuk menentukan peran potensial M tuberculosis sistem tipe 3A dan Cas1 dalam perbaikan DNA, maka galur rekombinan Cas1 dan VEC diekspos ke kedua agen perusak DNA, yaitu cisplatin dan mitomycin. Hasilnya, strain Cas1 menunjukkan sensitivitas yang lebih tinggi terhadap kedua agen perusak DNA tersebut jika ditanam pada plat MB7H10. Yang kelima adalah Cas1 rekombinan M. smegmatis adalah hipersensitif terhadap agen perusak DNA. Jadi, untuk menentukan peran potensial M. tuberculosis sistem tipe 3A dan Cas1 dalam perbaikan DNA, maka galur rekombinan Cas1 dan VEC diekspos ke kedua agen perusak DNA, yaitu cisplatin dan mitomycin. Hasilnya, strain Cas1 menunjukkan sensitivitas yang lebih tinggi terhadap kedua agen perusak DNA tersebut jika ditanam pada plat MB7H10. Kemudian, dua strain rekombinan diperlakukan dengan berbagai konsentrasi cisplatin dan mitomycin C selama 2 jam untuk menginduksi kerusakan DNA dan kemudian ditumbuhkan pada plat agar 7H10. Hasilnya, fraksi yang bertahan dari strain rekombinan Cas1 kira 2 kali lipat lebih rendah dibandingkan strain kontrol, yaitu strain VEC vektor. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa berbeda dengan fenomena tipe Cas1 pada E. coli, hasil ini menunjukkan bahwa protein Cas1 tipe 3A berperan negatif dalam perbaikan kerusakan DNA. Selanjutnya yaitu Cas1 rekombinan M. smegmatis lebih rentan terhadap beberapa agen anti-tuberkular. Nah, berdasarkan uji remah, strain rekombinan Cas1 dan VEC telah diekspos ke berbagai konsentrasi senyawa antimikroba seperti isoniazid, rifampin, ethambutol, streptomycin, levofloxacin, dan ampicillin. Nah, hasilnya sensitivitas Cas1 terhadap rifampicin dan ethambutol secara signifikan lebih tinggi dibandingkan strain VEC. Nah, hal yang serupa juga terjadi pada levofloxacin, bahwa sensitivitasnya lebih tinggi. Namun dari beberapa antibiotik yang telah diberikan, streptomycin dan obat lain yang diuji hasilnya tetap serupa dengan VEC. Jadi sensitivitas mereka tidak lebih tinggi, tetapi tetap. Hasil ini menunjukkan bahwa protein Cas1 berkontribusi pada aktivitas mematikan rifampin, levofloxacin, dan ethambutol terhadap sel tipelia. Nah, yang terakhir adalah ekspresi Cas1 dapat mengurangi persistensi selama pengobatan dengan obat. Di sini, persistensi M. smegmatis dinilai dengan menggunakan indeks resuscitation atau RI yang digunakan dengan cara dihitung sebagai log10 min log10 CFU. Hasilnya yaitu ada peningkatan yang signifikan dari RI setelah pengobatan dengan
rifampin, ethambutol, dan levofloxacin yang diamati dalam 24 jam. Nah, pengekspresian berlebihan CAS1 secara signifikan mengurangi persistensi yang diinduksi obat dibandingkan dengan strain tipe liar. Namun, streptomycin hampir tidak menghasilkan persistensi dan tidak ada perbedaan statistik yang dapat diamati antara kedua kelompok. Berbeda dengan 3 kelompok lainnya yang ada perubahan. Nah, inkubasi perkembangan M-smegmatis ini dengan antibiotik diduga menyebabkan peningkatan RI untuk ethambutol, tapi tidak untuk rifampin, levofloxacin, dan streptomycin. Nah, sesuai dengan hasil kerentanan antimikroba ini, CAS1 terbukti dapat meningkatkan sensitivitas M-smegmatis terhadap antibiotik dengan mengurangi persistensi yang diinduksi oleh obat. Nah, beberapa kesimpulan dari penelitian ini yaitu jadi ketika diobati dengan rifampin, ethambutol, atau levofloxacin, maka ada lebih sedikit sel yang persisten yang terdapat pada M-smegmatis. Hal ini dapat menjelaskan lebih lanjut bagaimana famili MTBC Beijing dapat memperoleh manfaat dari penghapusan CAS1 di areanya. Namun, sampai sekarang ini masih belum ada laporan tentang fungsi perbaikan kerusakan DNA CAS1 dari CAS1 pada E. coli. Dalam M-smegmatis, CAS1 ini tidak menghasilkan peningkatan resistensi terhadap kerusakan DNA. Selanjutnya, fungsi CAS1 di beberapa sistem lainnya telah dipelajari. Namun, berkenaan dengan sistem tipe 3 CRISPR ini, masih banyak hal yang belum dipahami. Terakhir, fungsi CAS1 ini layak untuk dipelajari lebih lanjut agar dapat membawa pandangan baru untuk pengobatan tuberkulosis. Nah, demikian presentasi dari saya. Saya minta maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.